Teman-teman adalah suatu anugerah Tuhan yang istimewa, dipilih Tuhan untuk melayani di bait-Nya yang kudus. Demikian juga kita, orang-orang percaya, kita diselamatkan dan dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saat teduh kita pagi ini melanjutkan edisi sebelumnya. Di edisi 74 ini, kita membahas singkat Kitab Keluaran pasal 29 ayat 26 sampai dengan 37. Ayat 26 sampai dengan 34 berkata, selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari kurban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditapiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditapiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Apa yang Tuhan tentukan ini adalah sebuah pemeliharaan Allah untuk para imamnya. Kita lihat di edisi sebelumnya, domba pertama yang dikuduskan dipersembahkan seluruhnya sebagai korban bakaran bagi Allah. Tetapi untuk domba jantan yang kedua, yang dipersembahkan untuk Tuhan, itu menjadi bagian makan malam para imam. Nah, perhatikanlah alurnya. Persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan adalah persembahan yang kudus, yang pada gilirannya Tuhan tentukan sebagai berkat untuk Tuhan memelihara para imamnya. Orang biasa tidak boleh ikut memakannya, seperti yang ditentukan di ayat 33 tadi. Berdasarkan ketentuan ini, Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 13 dan 14 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu.
Nah, teman-teman, prinsip ini masih berlaku tidak hanya di zaman Perjanjian Baru, tetapi juga hari ini. Karena ketentuan ini adalah ketentuan untuk selama-lamanya. Kita bisa membaca ini juga di Galatia pasal 6, ayat 6 sampai dengan 9, dan 1 Timotius pasal 5, ayat 17 sampai dengan 18. Nah, tentu saja pemeliharaan Tuhan bagi imamnya tidak semata-mata pemeliharaan jasmania, tetapi juga di dalamnya ada nilai-nilai rohani. Instruksi Tuhan kepada Musa bahwa pakaian kudus imam harus dikenakan secara turun-temurun kepada penggantinya nanti, seperti yang dikatakan di dalam ayat 29 sampai dengan 30, adalah sebuah ketentuan untuk menjaga kesinambungan ketetapan ini dari generasi ke generasi. Sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan di depan kemah pertemuan, seperti yang ditentukan di ayat 31 sampai dengan 34, yang lebih bersifat sebagai sebuah upacara, dimaksudkan bahwa upacara perjanjian ini harus juga dilaksanakan secara turun-temurun. Sesuatu yang penting di sini ialah saat imam makan korban persembahan yang ditentukan untuk menjadi bagiannya, maka tindakan penebusan dan pendamaian melalui korban persembahan menjadi sah diterima umat Tuhan. Karena itu, imam tidak boleh menolaknya. Menolak memakan korban persembahan berarti menolak penebusan dan pendamaian bagi umat Israel yang mempersembahkan korban itu. Upacara dan perjamuan ini dilaksanakan di depan kemah pertemuan juga dimaksudkan supaya seluruh umat dapat melihatnya. Nah, ini bermakna bahwa sukacita penebusan dan pendamaian dosa adalah karunia indah Tuhan yang harus menjadi sebuah kesaksian bagi semua orang. Begitu juga dengan perjamuan Tuhan di Perjanjian Baru. Penetapan tentang perjamuan Tuhan ditetapkan setelah Yudas pergi. Yudas tidak tertarik tentang penebusan dosa oleh Tuhan Yesus, maka dia tidak berhak untuk ikut serta dalam perjamuan Tuhan. Jadi kita semua yang ikut dalam perjamuan Tuhan adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan yang dengan iman bersaksi bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Upacara ini harus dilaksanakan selama 7 hari penuh seperti yang ditentukan di dalam ayat 35 sampai dengan 37. Nah, apakah maknanya? Yang pertama, ini menunjuk tentang keseriusan dan urgensi jabatan imam. Ini adalah tentang hidup dan mati. Ini tentang betapa pentingnya pelayanan pendamaian dosa bagi umat Tuhan. Yang kedua, bahwa ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut harus dipersembahkan korban kudus. Artinya, pengudusan tidak akan terjadi dalam sehari. Pengudusan umat Tuhan bersifat progresif. Begitu juga dengan orang Kristen. Kita sudah disucikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tetapi pengudusan hidup berlangsung secara progresif. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang semakin dikuduskan dari hari ke hari. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan dari nas kita hari ini? Yang pertama, Tuhan memanggil dan menetapkan seseorang untuk menjadi hambanya. Tugas hamba Tuhan sangatlah penting, dan Tuhan memelihara hambanya melalui persembahan kudus yang dipersembahkan umat untuk Tuhan. Yang kedua, korban persembahan yang ditetapkan di Perjanjian Lama adalah bayangan dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Perjanjian Baru. Maka perjamuan Tuhan adalah bagi mereka yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Perjamuan Tuhan adalah kesaksian iman tentang keselamatan yang sudah dimiliki orang Kristen di dalam Yesus. Kiranya saat teduh pagi ini menguatkan kita baik sebagai pribadi maupun kita sebagai gereja tubuh Kristus. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.